Nah, ini Wibu. Halo semuanya, damai sejahtera untuk kita semua. Ibu Diana yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang budiman. Kembali lagi bersama saya Danar Prayoga dengan NIM 120219414 dari kelas SI 4304 Telkom University. Nah, kali ini video ini bertujuan untuk tugas KKI ya. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang materi yang kali ini akan saya bahas adalah stres ya. Tapi cara bahasnya sedikit berbeda karena kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi KKI dengan meme ya. Tentu saja kalian semua udah tahu meme ya. Nah, kalau kalian sering nonton atau pernah nonton video-video di YouTube videonya Eno Bening ya, pasti kalian tahu meme itu sekarang udah bukan cuma buat lucu-lucuan ya, tapi meme itu sekarang menjadi suatu literasi ya. Jadi kita sekarang bisa belajar dari meme ya. Meme itu sekarang udah berkembang gitu ya. Ya, untuk disclaimer nanti rata-rata meme yang akan saya bahas ini bukan buatan saya, jadi saya nyari di internet gitu ya. Jadi nanti saya akan memperlihatkan langsung di websitenya. Jadi websitenya yang buat siapa jelas tertera di situ ya. Dan mungkin nanti saya taruh linknya di deskripsi juga. Jadi biar nggak kena ini ya copyright ya. Jadi nanti semuanya sudah jelas ada di video. Nah, palingan ada cuman 2 meme yang saya kalau nggak ada sumbernya itu berarti saya bikin sendiri ya. Nah, ayo langsung saja kita ke pembahasannya. Stres, is this a treat? Ya tentu aja kalian kayaknya udah tahu ya stres itu apa ya. Tapi ini orang planet mana ini nggak tahu stres dia. Nah, tapi kita coba jelaskan lagi aja ya. Ya, untuk disclaimer lagi ya. Di sini saya materinya dapat dari PPT kelompok yang kemarin presentasi tentang stres ya, dan juga ada dari internet, tepatnya dari Kompasiana, dan juga ada dari video yang di LMS itu ya, yang presentasinya Bu Warih itu. Langsung aja ke pengertiannya. Stres adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini berasal dari dalam diri atau luar. Nah, kalau menurut ahli ya, menurut Robin, nah ini kalau kalian suka nyari-nyari pendapat ahli nih, Robin nih langganan muncul ya. Nah, menurut kata si Robin, stres merupakan suatu kondisi yang menekan suatu keadaan psikis seorang dalam mencapai suatu kesempatan, di mana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang. Nah, ya. Jadi kesimpulannya, stres itu adalah apa yang diharapkan, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu singkatnya sih gitu stres itu. Nah, ini gambarannya kayak gini ya. What you expect and what you get. Dapatnya begini banget ya, ini emang wah parah ini, mengerikan sekali. Nah, kira-kira stres itu kayak gitu ya, kita udah berharap apa ternyata kejadiannya kayak gimana gitu ya. Nah, selanjutnya ini ya, stres, anxiety sama depression ya, tunjuk-tunjukkan gitu ya, mirip ya. Ya sebenarnya mereka tuh beda ya, tapi masih ada orang yang mikir kalau mereka tuh sama, tapi emang benar sih mereka itu sama-sama stres ya. Nah, ini kita jelasin lagi ya. Jadi pengertiannya tadi kan stres sudah ya. Kalau depresi itu adalah stres yang berkepanjangan dan tidak teratasi, bisa memicu penyakit mental, yaitu depresi. Depresi umumnya ditandai dengan memburuknya suasana hati, perasaan, stamina, selera makan, pola tidur, dan tingkat konsentrasi yang berkurang. Jadi depresi itu adalah stres yang berkelanjutan dan tidak ditangani gitu ya. Stres yang menumpuk jadinya depresi, itu tuh kayak udah penyakit gitu ya. Nah, anxiety atau kecemasan umumnya adalah reaksi Anda terhadap stres. Beberapa ciri anxiety adalah timbulnya sensasi perut mulas, jantung berdegup lebih kencang dari biasanya, kepala pening, keringat dingin, dan napas terburu-buru. Biasanya hal tersebut akan menghilang dengan sendirinya setelah Anda berhasil menyelesaikan pekerjaan atau situasi yang menjadi sumber stres. Jadi anxiety itu kayak ini ya apa? Respon kita terhadap stres itu ya. Nah, tapi biasanya hilang kalau udah masalahnya beres gitu. Nah, ini ada meme lagi nih. Ini school, anxiety, friends. Nih, nah ini ceritanya
stresnya gitu ya. Nah ini tadi ini penjelasan yang depresi tadi nih. Ini kan stres ini kalau nggak ditangani ya bisa jadi depresi gini nih. Wah, di smackdown nih masih depresi. Wah, ini parah banget sih. Yo, next meme. Depression is not that just a fancy word for feeling bummed out. Me, you ignorant slut. Nah ini ya, jadi depresi itu bukan cuman kata mewah untuk kekecewaan ya. Jadi sebenarnya depresi itu serius ya, masalah serius. Jadi kalau orang yang nggak tahu anggap depresi ini cuman masalah sepele gitu ya, padahal mah enggak. Yuk lanjut. Nah ini sama kayak tadi ya, depression, big sad. Jadi depresi itu sebenarnya bukan sedih ya. Nah, jadi penting untuk diketahui depresi itu berbeda dengan perasaan sedih yang bisa membaik seiring waktu. Walaupun beberapa kasus diawali dengan perasaan sedih dan berduka, namun gejala depresi lebih intens dan membuat kewalahan. Pada beberapa kasus depresi berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Nah, jadi beda ya depresi sama sedih. Nah, sekarang adalah sumber dari stres itu ya. Nah, stres itu bisa bersumber dari macam-macam ya, misalnya biological atau keluarga, sosial, pertemanan, bahkan sekolah atau di perkuliahan gitu ya. Atau mungkin di tempat kerja juga bisa ya. Sebenarnya banyak sih sumber stres itu ya. Nah, kita langsung ke meme-nya aja yuk. Nah, ini dari Wancak ya, salah satu platform meme legendaris di Indonesia ya. Belajar di rumah selama 2 minggu ya. Stres ya jelas lah, kita sekarang kan lagi lockdown ini, lagi kuliah online ya, ngerjain tugas di rumah numpuk terus ya, hasilnya stres lah. Jadi kita harus bisa menanganinya ya untuk para dosen ya, kalau bisa tugas jangan banyak-banyak ya. Nah, ya selanjutnya ya, introvert during quarantine, extrovert during the quarantine. Jadi extrovert nih kalau lagi masa lockdown gini pasti stres banget ya, nggak bisa kemana-mana ya, kacau pasti ya. Tapi kalau introvert nih ini ya santai-santai aja gitu ya, mereka kan emang biasa di rumah aja itu kan ya. Yuk lanjut lagi. Mom yells at me for no reason, me already having a bad day ya. Yang gimana nggak kesel ya, tiba-tiba emak itu ya teriak-teriak ke kita gitu ya, padahal kita lagi banyak masalah ya, banyak tugas ya, makin stres lah jelas. Ini contoh yang keluarga gitu ya. Tadi kan contoh udah sekolah udah ya, sosial udah ya. Yuk lanjut lagi. Pacar gue upload foto sama cowok lain, gue yang lagi stres ya. Ya jelas lah, makin tersulut ini, makin besar apinya ya. Untung saya jomblo. Iya. Buat kalian yang punya pacar, coba ya, boleh komen di bawah bagaimana rasanya kalau pacar kalian misalnya upload sama cowok lain gitu atau cewek lain ya. Nah, seberapa terbakarnya Anda, hati Anda, jiwa Anda ya, boleh komen di bawah ya. Untung saya jomblo. Nah, yuk lanjut lah. Nah ya, sekarang gejala stres ya. Nah, gejalanya itu bisa sakit kepala, tegangan otot, nyeri leher atau punggung, gangguan pencernaan, sakit perut, mulut kering, nyeri dada, detak jantung cepat, kesulitan tidur, keletihan, kehilangan nafsu makan atau terlalu banyak makan, peningkatan frekuensi masuk angin, berkurangnya konsentrasi atau fokus, mudah lupa, terus merasa gugup, gusar atau gelisah ya. Itu ya tadi ya gejala-gejala stres ya, banyak banget ya. Nah, langsung yuk ke meme-nya ya. Nah, ini ada lagi. Nah, ini ada anxiety ya atau kecemasan. Saya memikirkan situasi yang tidak akan pernah terjadi. Me arguing debate that happened a month ago ya. Saya berdebat dengan yang terjadi sebulan lalu ya. Nah, mikirin yang kemarin yang berdebat sama si anxiety ini ya. Nah, ini
Me realizing the toll mental health issues tag ya. Saya baru sadar jadi korban mental health issues ya. Nah, emang sih begini. Kalau kita anxiety ya, cemas ya, kita udah capek-capek mikir gitu ya. Ternyata kan setelah capek-capek ya kita sadar ya sebenarnya hal ini nggak bakal berguna gitu. Kita cuma capek-capek mikir doang ya, stres ya. Jadi kalau misalnya kalian udah mikir kayak begini gitu ya, nah itu tandanya stres kalian ya. Jadi harus bisa dihindari gitu ya. Nah, yuk lanjut. Nah ini masih kayak tadi nih. Today's bullshit. Me wondering where my life went so wrong. Tomorrow yet to come. Nah ini kita kadang kita suka kayak gini nih apa ya? Suka mikir ya kalau hidup kita ini salah ya, berjalan salah. Padahal besok nih belum terjadi gitu ya. Suka udah mikir yang aneh-aneh duluan. Nah ini tadi anxiety ini ya, stres ini. Nah ini ciri-cirinya ya. Yuk langsung ke topik bahasan selanjutnya. Nah selanjutnya nih ya, stres itu baik atau tidak sih ya? Hampir semua orang bilang stres itu nggak baik ya, tapi sebenarnya stres itu ada dua, bisa baik bisa enggak. Nah ada namanya eustress. Eustress ini adalah stres yang bersifat positif, menyenangkan dan konstruktif atau membangun. Eustress dapat meningkatkan kesiagaan mental, kewaspadaan, dan performance individu. Eustress juga dapat meningkatkan motivasi individu untuk menciptakan sesuatu ya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, contohnya video ini ya, video ini adalah hasil dari eustress ya. Pernah dengar The Power of Kepepet? Nah itu, ini video ini nih karena The Power of Kepepet juga ya. Dari lama ya saya mikir gitu mau bikin apa, idenya apa. Nah ini makin kepepet, otak makin kreatif kadang ya, jadi saya kepikiran buat bikin video kayak begini ya. Terus ada selanjutnya distress atau stres yang tadi yang tidak baik itu ya. Stres yang merusak atau bersifat tidak menyenangkan. Stres dirasakan sebagai suatu keadaan di mana individu mengalami rasa cemas, ketakutan, khawatir, atau gelisah, sehingga individu mengalami keadaan psikologis yang negatif, menyakitkan, dan timbul keinginan untuk menghindarinya ya. Jadi ya kalau yang contohnya udah tahu banyak kita ya, stres ini ya. Oke kalau gitu langsung ke meme-nya ya. Yuk, me, life, ya, depression, anxiety. Nah ini, ini kita kan udah capek, udah lelah gitu ya, udah rekoso, panggul live gitu ya. Depression sama anxiety dari kanan kiri ngejepet ya, udah remuk, hancur ya, udah ambiar gue. Nah gitu. Jadi kalau depression, anxiety atau stres ini ya tidak dikelola dengan baik ya, yaitu menghancurkan badan kita. Hancur, ambiar. Yo lanjut lagi. Depression sama dengan sadness. Sadness sama dengan other people being sad. People being sad sama dengan suicide. Suicide sama dengan death. Nah ini jadi depression is a superpower. Nah, ini dari contoh yang tadi ya, yang stres tidak baik itu ya. Jadi depresi itu bisa bikin hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi jangan sampai kita depresi parah. Untuk itu harus bisa diatasi ya. Nanti ada cara mengatasinya, tenang aja. Yuk langsung ke meme selanjutnya. Society equal fear. Fear equal adrenaline. Adrenaline equal heightened senses. Heightened senses dengan super strength and speed. Super strength and speed dengan super power. Anxiety is a super power. Nah ini sama kayak yang tadi ya, cuman ini adalah versi baiknya ya. Tadi kan itu versi buruknya ya, yang ini tadi The Power of Kepepet ya. Tapi jangan keseringan, nanti stres ya. Kalau bisa tugas tuh emang
dari jauh-jauh hari yang ngerjain, jangan mepet-mepet terus ya. Kita lanjut ke topik bahasan selanjutnya. Nah, sekarang ada fight or flight. Nah, fight or flight ini adalah cara respon kita untuk mengatasi masalah tersebut ya. Ada fight itu adalah menghadapi masalah, atau flight menghindari masalah. Nah, karena tidak selamanya masalah itu harus dihadapi ya. Kayak misalnya contohnya masalah, misalnya pertemanan kita itu toxic gitu ya. Ada kita punya kumpulan toxic. Nah, itu mending kita flight aja, gak usah dihadapin. Nah, itu malah nambah masalah. Dan juga jangan yang harusnya masalah kita harusnya untuk menyelesaikan yang di fight, marah kalian flight. Nah, itu malah juga tambah jadi masalah ya. Yo, untuk lebih jelasnya kita langsung ke meme-nya aja ya. Yo. Me, waking up in the morning, creeping depression, extreme anxiety, numbing body pain. Nah, ini kalau misalnya kalian salah antara memilih flight or flight ya, misalnya kita yang masalah harusnya kita fight tapi malah kita hindari terus ya, masalah itu nggak akan hilang. Masalah-masalah itu, para stres itu akan selalu menyambut kalian di pagi yang cerah, tidak akan hilang. Kalian akan selalu bertemu dengan mereka. Untuk itu kita harus bisa memilih fight or flight yang tepat ya. Yuk lanjut. When you are trying to be positive but life keeps testing you. Nah, ini tadi kalau misalnya kalian nggak bisa milih secara tepat fight or flight tadi ya, yang misalnya harusnya kita flight malah fight gitu, atau kebalikannya. Nah, ini kalau kita maksa terus buat jadi positif ini ya, kita bakal nggak nyaman, bakal kayak si Squidward yang menjadikan ini ya, matanya kiep-kiep gitu ya. Wah, emang nggak enak banget sih kalau gitu ya. Makanya kita harus bisa milih fight or flight dengan tepat ya. Nah, langsung ke topik bahasan selanjutnya. Nah, sekarang ada 2 buah strategi dalam menghadapi stres, yaitu problem focus approach. Nah, ini itu adalah upaya melakukan sesuatu yang konstruktif terhadap stresor. Jadi kita kalau misalnya bisa menghadapi atau memecahkan masalah atau stresor itu ya. Nah, ini cara yang pertama ya. Atau cara yang kedua yaitu emotion focus approach. Upaya untuk mengatur emosi yang dialami akibat kejadian stressful tersebut. Nah, ini jika masalah atau stresor ini nggak bisa kita rubah ya. Nah, jadi caranya adalah kalau nggak bisa kita menyelesaikan dan merubahnya, itu adalah kita bersahabat dengan masalah tersebut. Nah, ini kita harus bisa membiasakan diri dengan masalah itu supaya kita tidak stres lagi ya. Nah, langsung ke meme-nya. When your life is stress but you are trying to stay positive. Nah, ini begini jadinya, bakal begini ya. Kalau hidupmu itu udah misalnya buruk banget gitu ya, kayak banyak masalah tapi kamu tetap berusaha untuk stay positif. Nah, ini ya kelihatannya memang begini, ironi, tapi percaya kalau kalian tetap stay positif apapun keadaannya, nah, all's gonna be alright. Oke. Jadi stay positif apapun yang terjadi ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas cara mengatasi stres ya. Nah, kalau kita cari dari referensi internet atau banyak sekali caranya ya. Contohnya olahraga, meditasi, tarik nafas dalam, dan yang lainnya. Tapi bagaimana kalau menurut meme? Ayo kita lihat. Depression, anxiety, stress in general, me, anime. Nah, ini wibu. Ya, sebenarnya nggak harus nonton anime aja sih. Ya, pokoknya kita melakukan apa yang kita suka atau menyalurkan hobi kita ya. Misalnya kalau kalian suka nonton drakor atau Korea-Koreaan gitu ya, tontonlah itu. Misalnya kalian suka melukis ya, melukis lah. Suka olahraga lah. Suka berkebun lah. Kalian suka aku, tontonin aku. Kalau misalnya sukanya main game, ya main game. Kalau kalian misalnya sukanya cewek, cara meredakan stres, meditasi. Lihat foto kucing. Nah, ini. Ya. Nah, wah, stresku sudah hilang. Harusnya si Drake-nya ini diganti foto Wawan, ini baru relate kayaknya ya.
Nah, tadi makanya apa? Kita melakukan hobi atau hal-hal yang kita sukai. Nah, niscaya stres itu hilang ya. Tapi kita lakukan itu kalau segala kewajiban kita sudah beres ya untuk menghilangkan sisa-sisa stres yang ada lah. Gitu ya. Yuk, lanjut lagi. Beberapa hal yang mungkin bisa kamu lakukan untuk mengurangi stres. Memelihara kucing ya. Menurut penelitian, memelihara kucing sama halnya dengan punya pasangan yang romantis. Nah, ya jadi kalian punya kucing aja ya. Sering ngobrol, berhubungan dengan mama papa di rumah, berinteraksi dengan orang yang kita sayang untuk bisa membuat kamu merasa nyaman. Nah, itu kita harus ngobrol ya, sharing. Kalau ada masalah cerita sama orang ya, jadi pendem sendiri. Selanjutnya, biasakan untuk beristighfar, mengucapkannya positif dalam kondisi apapun. Karena ucapan adalah doa dan sugesti. Jadi kita harus selalu positif gitu ya intinya ya. Tapi bentar. Ini kayak gambar ceweknya kayak pernah lihat ya, siapa ya? Next dulu aja ya. Tidak memendam perasaan. Coba cerita dengan siapapun yang kau percayai. Nah, tadi ya cerita ya. Cerita bisa minta saran atau cerita itu bisa membantu kita dalam mengatasi stres. Pergi berlibur ke tempat yang kamu suka. Nah, kayaknya nggak cocok buat orang introvert deh. Dengar kata piknik aja udah capek. Nah ya, tapi kita sekarang belum bisa liburan ya, lagi lockdown ya. Jangan dulu, daripada sakit biasakan untuk bersedekah. Percaya deh, mengurangi beban orang lain pasti bikin kamu bahagia ya. Kalau kita melihat orang lain bahagia, biasanya kita juga bahagia. Untuk itulah kita saling membantu ya, bersedekah gitu ya. Baca buku, bahkan membaca selama 5 menit bisa mengurangi tekanan hingga 68% loh. Nah ya, baca buku ya, terutama ini kitab ya, kitab agama kita masing-masing. Nah, ngopi. Nah, seperti yang kita tahu, minum kopi bisa menambah stamina dan memberi efek euforia ya. Nah, ini kopi apa teh ya ini ya? Nah, tapi ngopinya juga jangan kebanyakan ya, karena dari sumber yang saya baca juga, kafein tuh bisa bikin stres juga ya. Jadi ngopi secukupnya aja. Yang penting kita udah relax. Nah, sudah. Begitu ya. Ya. Nah, seiring dengan mau copotnya solatip saya ini ya, mungkin saya cukupkan dulu materi kali ini ya tentang stres. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Dan juga saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau mungkin penyampaiannya masih kurang ya. Anda bisa tambah di kolom komentar di bawah ya kalau mau menambahkan atau mau mengkoreksi. Jangan lupa juga subscribe channel ini ya, karena channel ini subscribernya cuma sekitar 22 orang doang, padahal kelas ini ada sekitar 40-an lebih orang ya. Emang miris sih. Nah oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Dadah. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Ngeteh, ayo.